Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca ruang kerjaku. Siluet seorang wanita berusia 52 tahun dengan blazer mahal yang membalut bahu dan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Di luar sana, lampu-lampu kota Surabaya berkelip, menirukan jutaan impian yang telah berhasil kurengkuh. Posisi direktur utama di sebuah perusahaan multinasional, rumah tangga yang terlihat sempurna dari luar, dan segala fasilitas yang mampu kubeli, semuanya ada, kecuali satu hal, kehangatan. Kuposisikan cangkir teh kembang sepatu yang mulai mendingin di atas meja mahoni. Aku sengaja membuat suara kecil agar ada sesuatu yang memecah keheningan di ruangan ini. Di rumah yang begitu besar ini, keheningan adalah tirani. Hendra, suamiku, dulunya adalah sumber gairah dan tawa. Matanya dulu selalu memancarkan kekaguman, seolah-olah aku adalah satu-satunya bintang di galaksi miliknya. Namun entah sejak kapan percikan itu telah mati, digantikan oleh kesibukan yang tak berkesudahan dan keacuhan yang menusuk. Ketika Hendra pulang, suaranya terdengar datar. Sapaannya pun mekanis. "Sudah makan, Dian?" Pertanyaan itu lebih terdengar seperti bagian dari daftar periksa harian, bukan ungkapan kasih sayang. Kami berbagi kasur, tetapi tidur sendirian. Kami berbagi ruang makan, tetapi tak ada percakapan. Dia asyik dengan tablet dan laporan keuangannya, sementara aku tenggelam dalam novel roman yang tak akan pernah bisa menandingi kisah kami di masa lalu. Aku merindukan hal-hal kecil, seperti sentuhan tak terduga di bahu saat aku sibuk, atau tawa spontan yang bisa membuatku lupa akan usia dan beban pekerjaan. Aku tidak kekurangan materi, tetapi jiwaku kelaparan akan perhatian yang tulus. Aku adalah wanita yang berhasil menaklukkan dunia bisnis, tetapi gagal mempertahankan hati suamiku. Suatu malam, aku duduk di teras belakang membiarkan embusan angin malam menerpa wajahku. Aku mengingat ulang saat kami masih muda, saat Hendra rela menyeberangi kota hanya untuk membelikanku bunga mawar yang sedang musimnya. Sekarang, untuk sekadar mendengarku bercerita tentang pencapaian terbesarku di kantor pun dia harus diingatkan. Rasa diabaikan itu seperti hujan rintik-rintik. Tidak terasa menyakitkan pada awalnya, tetapi perlahan membasahi dan merusak semua yang ada di dalamnya. Kesepian ini membuatku merasa rentan, haus akan pengakuan bahwa aku masih berarti, bahwa aku masih diinginkan. Terlepas dari titel atau jabatanku, aku hanya ingin kembali menjadi Dian, seorang wanita yang dicintai sepenuh hati. Tanpa kusadari, kekosongan itu telah membuka pintu bagi siapa saja yang bersedia untuk mengisi ruang hampa yang ditinggalkan Hendra. Ini adalah puncak menara, tempat aku berdiri tegak di hadapan publik, tetapi merasa sangat dingin di dalam sanubariku sendiri. Minggu itu, perusahaanku mengadakan seminar besar yang melibatkan banyak kolaborator dari berbagai latar belakang, termasuk beberapa mahasiswa magang yang baru direkrut. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, mataku bertemu dengan sosok yang benar-benar berbeda dari semua wajah profesional dan kaku di sekitarku. Dia adalah Rio. Usianya masih 21 tahun, jauh lebih muda dariku. Jelas sekali dia masih seorang pemuda yang sedang mencoba peruntungan di dunia kerja. Rio bukan hanya berbeda karena usianya, ia membawa energi yang menular. Seolah-olah ia adalah matahari kecil yang masuk ke ruangan yang dipenuhi awan mendung. Senyumnya begitu lepas dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang murni. Awalnya dia hanya salah satu dari banyak wajah baru. Tetapi suatu insiden kecil membuatnya mendekatiku. Aku sedang berjuang dengan proyektor yang tiba-tiba mogok, sesaat sebelum presentasi penting. Semua teknisi sibuk. Tiba-tiba Rio dengan santai mendekat, tidak terintimidasi oleh jabatan tinggiku, dan tanpa ragu menawarkan bantuan. "Boleh saya bantu, Bu? Sepertinya ada kabel yang kendur di bagian belakang," katanya dengan suara yang tenang dan percaya diri. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, proyektor kembali berfungsi. Tindakannya cepat, efisien, dan yang paling membuatku terkesan, ia melakukan itu dengan tanpa pamrih. Setelah itu, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, menanyakan tentang tantangan perusahaan, dan mendengarkan jawabanku dengan antusiasme yang luar biasa. Ia tidak sibuk melihat jam tangan atau ponselnya. Ia benar-benar hadir. Perhatiannya adalah hal terakhir yang kudapatkan dari suamiku. Rio memberiku perhatian penuh, seolah setiap kata yang keluar dari mulutku adalah permata yang berharga.
Ide Anda tentang perluasan pasar sangat berani, Bu. Komentarnya suatu sore saat kami tak sengaja bertemu di area pantry. Saya suka cara berpikir Anda yang tak takut mengambil risiko. Pujian itu terasa seperti tetesan air di padang gurun. Hendra jarang sekali memujiku, dan ketika ia melakukannya, itu selalu terkait dengan citra sosial, seperti, pakaianmu bagus, Dian, pantas untuk acara malam ini. Namun Rio memuji pemikiranku, diriku yang sebenarnya. Perkenalan kami berkembang. Kami mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, musik, film lama, dan bahkan buku-buku yang kukira tidak akan dikenalinya. Ia memiliki wawasan yang luas, jauh melampaui usianya. Ia mampu membuatku tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Rio adalah antitesis sempurna dari kehidupan pernikahan yang kaku dan dingin yang kujalani. Hendra semakin dingin, Rio semakin hangat. Aku tahu ini adalah zona berbahaya, tetapi aku sudah terlalu lama kedinginan. Aku membiarkan kehangatan kecil ini merayap masuk ke dalam hatiku, membiarkan seberkas cahaya itu menyentuh sudut-sudut jiwa yang telah lama gelap. Perhatiannya terasa begitu murni, begitu tak bersyarat. Dan aku mulai menyadari bahwa perasaan ini, yang awalnya hanya sebatas kekaguman mentor kepada murid, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, dan jauh lebih terlarang. Hubungan profesional yang awalnya kaku itu kini berubah menjadi sebuah keterikatan emosional yang intens, tersembunyi di balik layar ponsel dan pesan-pesan singkat. Rio mulai mengirimiku pesan setiap malam. Bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang harinya, tentang mimpi-mimpinya, tentang hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Dan aku, seorang direktur utama yang seharusnya sibuk dengan laporan akhir tahun, menunggu notifikasi darinya seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Saat aku terbaring di samping Hendra yang mendengkur tenang, suara yang kini hanya menambah rasa kesendirianku, ponselku akan bergetar lembut. Seringkali, itu adalah pesan panjang dari Rio, berbagi pengamatan filosofisnya tentang hidup atau menanyakan pendapatku tentang sebuah dilema. Aku akan beranjak pelan, berjalan ke balkon, dan menghabiskan setengah jam berikutnya membalas pesannya. Percakapan kami mengalir, terasa seperti kami sedang menari tanpa musik. Perhatian Rio adalah narkotika bagiku. Ia mengingat detail-detail kecil yang kuanggap sepele, seperti rasa kopi favoritku atau cerita tentang boneka beruang masa kecilku. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Jika aku menceritakan frustrasiku di kantor, ia tidak menawarkan solusi layaknya Hendra yang selalu menawarkan analisis bisnis, melainkan menawarkan dukungan emosional. Anda sudah melakukan yang terbaik, Bu Dian. Besok pasti lebih baik. Kata-kata sederhana itu terasa lebih berharga daripada semua nasihat investasi suamiku. Aku mulai membandingkan, saat Hendra hanya menanyakan, mau makan di mana? Rio akan menanyakan, bagaimana perasaan Anda hari ini setelah rapat yang panjang itu? Kontras ini merobek hatiku. Hendra memberikan stabilitas, Rio memberikan validasi. Hendra adalah fondasi yang dingin, Rio adalah bara api yang menghangatkan. Aku merasa seperti mendapatkan diriku kembali. Bisikku pada diriku sendiri suatu malam saat Rio mengirimiku foto pemandangan kota yang ia ambil disertai pesan. Malam ini terasa indah karena saya tahu Anda juga melihat langit yang sama. Perasaan bersalah mulai menggerogoti, tetapi rasa ketergantungan ini jauh lebih kuat. Ketika Hendra semakin larut dalam dunianya, Rio semakin mengisi duniaku. Kehadirannya secara virtual sudah menjadi kebutuhan primer. Aku tahu aku sedang melewati batas, tetapi aku merasa terlalu hidup untuk kembali ke mati rasa. Aku merasa bersemangat, energik, dan bahkan karyaku di kantor menjadi lebih baik karena suasana hatiku yang cerah. Aku telah menemukan pelarian, tetapi pelarian ini terasa begitu nyata, begitu mendalam, sehingga aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya pelarian, ataukah ini adalah bentuk cinta yang selama ini kucari yang tidak kudapatkan dari pernikahan yang terhormat? Panggilan tengah malam itu bukan lagi sekadar percakapan, melainkan jembatan rahasia menuju hati seorang pemuda yang menawarkan segalanya yang tak lagi kumiliki di rumahku sendiri. Pesan-pesan singkat dan panggilan telepon tak lagi cukup. Keterikatan emosional itu menuntut pertemuan di dunia nyata. Jauh dari hiruk-pikuk kantor atau rumahku yang diselimuti kebekuan, kami mulai bertemu secara rahasia di tempat-tempat yang tidak terduga,
Seperti galeri seni yang tenang atau kedai kopi kecil di sudut kota yang jarang dikunjungi orang-orang kantoran sepertiku. Setiap pertemuan adalah sebuah babak baru dalam petualangan terlarangku. Aku masih ingat betul pertemuan pertama kami di luar konteks pekerjaan. Senja hari itu, langit berwarna jingga dan ungu. Kami duduk di sebuah bangku taman yang tersembunyi, hanya berbagi satu cangkir coklat panas. Rio menatapku bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seorang wanita. Tatapannya penuh kekaguman. Sebuah cermin yang memantulkan kembali sosokku yang kurasa sudah lama hilang. Sosok yang menarik, sosok yang layak dicintai. Rio mampu memberikan kepuasan yang bukan hanya bersifat fisik. Meskipun sentuhan tak sengaja dari tangannya saat mengambil cangkir atau lirikan mata yang terlalu lama sudah cukup untuk menyalakan percikan di dalam diriku. Namun, kepuasan terbesarnya adalah kehadiran yang utuh. Ia mendengarkan impianku yang terpendam, ketakutanku akan penuaan, dan kegelisahanku tentang pernikahan yang hambar. Ia tidak menghakimi, ia hanya menawarkan empati yang lembut. Anda terlihat paling bahagia saat bercerita tentang desain, Budian, katanya suatu kali saat aku bercerita tentang hobi arsitektur interior yang kutinggalkan. Kenapa tidak kembali melukis? Pertanyaan sederhana itu membuatku merasa tertampar oleh kebenaran. Hendra bahkan tak tahu aku pernah memiliki mimpi itu. Rio, seorang pemuda yang baru kukenal dalam hitungan bulan, mampu melihat esensi diriku yang telah lama tertutup debu jabatan dan rutinitas. Ia memberikan sensasi yang hilang, sensasi diakui dan dihargai secara pribadi, bukan hanya sebagai mesin pencetak uang. Hubungan ini dengan cepat berubah dari pertemanan menjadi perselingkuhan yang penuh gejolak. Gejolaknya bukan hanya dari rasa takut ketahuan, tetapi gejolak emosional yang intens. Setiap pertemuan dengannya terasa seperti menghirup oksigen setelah lama ditenggelamkan. Aku merasa ketagihan pada perlakuan istimewanya, pada energi mudanya yang memompa semangat baru ke dalam kehidupanku yang stagnan. Rio adalah pelarianku. Ya, tetapi ia juga menjadi sebuah kebutuhan emosional dan mental. Aku tahu aku sudah jatuh terlalu dalam. Aku telah menyeberangi garis yang tak seharusnya kulewati. Aku adalah wanita bersuami yang tengah mencari kehangatan di pelukan seorang pemuda, dan aku tidak menyesalinya. Rasa bersalah itu kalah oleh rasa bahagia yang mendalam yang membuatku kembali merasa muda dan berharga. Di senja hari saat kami harus berpisah dan aku kembali ke rumah mewahnya Hendra, aku membawa serta sisa kehangatan Rio di dalam hatiku. Aku tahu hari esok aku akan kembali mencari pelarian ini, sebab tanpa kehadirannya aku takut akan kembali tenggelam dalam kehampaan yang mematikan. Aku mulai berpikir, mungkinkah ini cinta sejati yang hadir tanpa mengenal batasan usia atau status sosial? Hendra bukanlah pria yang bodoh. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang pandai membaca situasi dan menganalisis anomali. Meskipun ia acuh terhadap emosiku, ia sangat peka terhadap perubahan dalam rutinitas. Dan perubahanku terlalu mencolok untuk diabaikan. Aku yang biasanya murung kini lebih sering tersenyum sendiri. Aku yang malas berdandan untuknya kini selalu tampil rapi, bahkan hanya untuk pertemuan kantor biasa. Aku yang tidur cepat kini sering terjaga larut malam dengan ponsel di tangan. Awalnya ia hanya melayangkan pandangan sekilas yang penuh tanya. Kemudian ia mulai melontarkan pertanyaan tajam yang terasa seperti jaring laba-laba yang perlahan melilitku. Kau terlihat terlalu bersemangat belakangan ini, katanya suatu malam saat makan malam tanpa mengangkat wajahnya dari piring. Apakah ada proyek besar yang akan datang? Aku berusaha bersikap tenang. Hanya rapat dewan yang berjalan lancar. Hendra, semuanya baik. Semua baik. Ia akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya dingin dan menelisik. Atau semua terlalu baik? Aku tidak ingat kapan terakhir kali kau tertawa sekeras itu hanya karena pesan masuk. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku harus lebih berhati-hati. Aku mulai mengubah rutinitas, mengurangi waktu obrolan dengan Rio, dan menghapus riwayat pesan kami. Tetapi kebahagiaan yang kurasakan bersamanya adalah sesuatu yang sulit disembunyikan. Itu memancar dari mataku, dari caraku berjalan, dari nada suaraku. Di kantor, rumor mulai berbisik. Beberapa kolega senior mulai menanyakan tentang intensitas kerjaku dengan tim magang. Aku berusaha menegaskan bahwa Rio adalah staf potensial yang sedang kubimbing. Namun, tatapan mereka mengatakan sebaliknya. Konsekuensi sosial mulai mengancam.
Aku tahu jika perselingkuhan emosional ini terbongkar, karir yang kubangun susah payah akan hancur dan citra pernikahan kami akan tercoreng selamanya. Dilema batin ini menyiksaku. Di satu sisi ada Rio yang menawarkan segalanya yang kubutuhkan. Perhatian, pengakuan, gairah, dan rasa hidup. Di sisi lain ada Hendra, suamiku yang sah yang memberiku fondasi, keamanan, dan nama baik. Jika aku memilih Rio, aku harus siap kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat dari lingkungan sosial. Jika aku memilih Hendra, aku harus kembali ke kandang emas yang dingin, mengubur kembali gairah dan kebahagiaan yang baru saja kutemukan. Suatu sore aku pulang lebih awal dan menemukan Hendra duduk di ruang kerjaku. Ia tidak sedang bekerja. Di tangannya, ia memegang bingkai foto pernikahan kami yang entah mengapa kini terasa seperti peninggalan purbakala. Ia menatapku saat aku masuk. Matanya kini tidak lagi dingin, melainkan terluka. Aku tahu ada yang berubah, Dian, ucapnya perlahan. Suaranya syarat emosi yang tertahan. Tolong jangan hancurkan semua yang telah kita bangun. Katakan padaku apa yang hilang dan aku akan mencoba mengembalikannya. Permintaan maaf yang terlambat itu justru terasa seperti jaring yang lebih kuat. Sebuah kecurigaan yang hampir pasti akan berubah menjadi kenyataan. Aku berdiri di ambang jurang dan aku tahu badai besar akan datang. Malam itu badai yang kurasakan sejak lama akhirnya datang. Hendra tidak lagi menanyakan tentang proyek kantor atau tawa larut malam. Ia langsung pada intinya. Aku baru saja selesai mandi ketika Hendra memanggilku dengan nada suara yang asing, berat, dan tanpa basa-basi. Ia berdiri di hadapanku dengan ponselku di tangannya. Aku tidak tahu apa yang kau harapkan dari hubungan ini, Dian. Suaranya tercekat oleh amarah yang tertahan. Tapi aku tahu ini bukan sekadar pekerjaan atau bimbingan magang. Ia menunjukkan layar ponselku. Itu adalah tangkapan layar salah satu percakapan paling intens antara aku dan Rio. Bukan kata-kata vulgar, bukan adegan terlarang, tetapi kalimat-kalimat yang mengungkapkan kerinduanku yang mendalam, pengakuanku tentang kehampaan pernikahan, dan betapa hidupnya aku ketika bersamanya. Kalimat-kalimat yang secara gamblang mengungkapkan perselingkuhan emosional. Kau adalah oksigen yang kubutuhkan. Hendra membaca salah satu kalimat dengan nada mencemooh yang melukai. Oksigen? Setelah 20 tahun bersamaku, aku berubah menjadi apa? Dian? Karbon dioksida? Aku merasa dunia berputar. Rasa takut dan rasa bersalah menyerbu, tetapi yang lebih kuat adalah rasa kelegaan yang mengerikan. Rahasia yang kupanggul telah terlepas. Aku tidak menyangkal. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Hendra yang sebenarnya. Terluka, marah, dan rapuh. Aku tidak bisa pura-pura lagi. Hendra, ucapku. Suaraku bergetar, tetapi penuh ketegasan. Aku minta maaf. Aku tidak mencari ini, tetapi aku menemukan kembali diriku di sana. Aku merasa diakui. Aku merasa dicintai. Aku merasa hidup. Semua yang telah lama hilang di antara kita, Rio memberikannya padaku. Rio? Ia mengucapkannya dengan jijik. Seorang anak baru gede? Apa yang bisa ia berikan padamu selain sensasi konyol dan merusak harga diri kita? Kau berusia 52 tahun. Dian. Kau adalah direktur utama. Apakah kau tidak memikirkan konsekuensinya? Reputasi kita? Perusahaan kita? Konflik kami memuncak menjadi pertengkaran hebat yang mengguncang rumah mewah itu. Hendra mengancam, bukan hanya perceraian, tetapi kehancuran total. Ia mengancam akan membocorkan hubungan ini ke dewan direksi, memastikan karierku tamat. Ia mengancam akan menuntut hak asuh penuh atas harta Gonogini. Ancaman-ancaman itu terasa nyata dan menakutkan, membuatku tersadar bahwa gairah terlarang yang kurasakan memiliki harga yang sangat mahal. Di tengah badai ini, aku menyadari dilema besarku. Apakah kebahagiaan sesaat dan gairah yang kurasakan bersama Rio sebanding dengan risiko kehilangan semua yang telah kubangun dan mengorbankan masa depan seorang pemuda? Aku harus memilih, mempertahankan pernikahan yang hambar yang penuh keamanan dan martabat sosial, atau tenggelam lebih dalam ke dalam hubungan penuh risiko. Malam itu aku tidur sendirian di kamar tamu. Menangis bukan karena Hendra, melainkan karena aku tahu aku telah melukai banyak hati, termasuk hatiku sendiri.
Keputusan harus diambil. Setelah konfrontasi dengan Hendra, aku meminta Rio untuk bertemu untuk terakhir kalinya. Bukan di tempat tersembunyi, melainkan di sebuah taman yang lebih terbuka. Seolah-olah aku ingin matahari menjadi saksi atas akhir dari kisah terlarang kami. Aku duduk di bangku menunggunya. Hatiku dipenuhi campuran antara kesedihan, cinta, dan keputusasaan. Rio datang. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang belum pernah kulihat. Ia tahu ada yang tidak beres. Aku menatap matanya yang polos, mata yang telah memberiku begitu banyak kehidupan baru. Aku sadar betapa egoisnya aku telah menggunakan kehangatannya sebagai pelarian. Hendra sudah tahu, kataku tanpa basa-basi. Kalimat itu meluncur keluar, terasa dingin dan mematikan. Rio terdiam sejenak. Ia tidak panik, tidak membela diri, dan tidak marah. Justru ia menunjukkan kedewasaan luar biasa yang jauh melampaui usianya. Ia meraih tanganku. Tatapannya lembut. Saya mengerti, Budian, katanya menggunakan panggilan formal itu lagi, seolah-olah ia sudah kembali ke posisinya yang semula. Saya tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Saya tidak pernah meminta Anda meninggalkan suami Anda. Saya hanya ingin Anda bahagia. Air mataku menetes. Kamu sangat berarti bagiku. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Tapi ini terlalu mahal. Bukan hanya untukku, tapi untukmu. Kamu masih punya masa depan yang panjang yang tidak boleh dirusak oleh skandal seperti ini. Kebahagiaan Anda tidak pernah menjadi skandal bagi saya. Jawabnya tulus. Saya belajar banyak dari Anda, lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Anda mengajarkan saya bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan tentang memiliki. Dan jika cinta saya adalah sumber penderitaan atau risiko bagi Anda, maka saya harus melepaskan. Perkataannya yang bijaksana itu menusuk. Aku menyadari bahwa cinta yang kucari selama ini, cinta yang tulus dan tanpa syarat, hadir dalam bentuk perpisahan ini. Rio, pemuda 21 tahun itu, memberiku pelajaran tentang pengorbanan dan cinta yang dewasa. Ia tidak mencoba menahanku, ia membebaskanku. Aku tidak bisa mempertahankanmu, Rio. Bisikku. Aku harus kembali dan menghadapi apa yang telah rusak. Aku harus tahu apakah masih ada yang tersisa dari pernikahanku atau setidaknya aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Ia mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang terasa seperti perpisahan abadi. Kami berbagi momen hening yang penuh makna, sebuah kehangatan terakhir yang akan selalu kuingat. Rio adalah badai yang menggetarkan, yang menghancurkan dinding kebekuan di hatiku. Tetapi ia tahu bahwa aku harus membangun kembali pondasiku sendiri. Ia memilih untuk membiarkanku pergi. Keputusan itu sulit, tetapi menjadi jelas. Aku tidak bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain, terutama masa depan Rio. Aku harus mengakhiri hubungan ini. Perpisahan ini terasa menyakitkan, tetapi anehnya terasa benar. Aku telah kehilangan gairah terlarang, tetapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan dan makna cinta yang tidak hanya tentang sensasi, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pengorbanan. Setelah Rio pergi, aku kembali ke rumah dengan hati yang berat namun penuh tekad. Konsekuensi dari keputusanku tidaklah mudah. Aku dan Hendra menjalani minggu-minggu yang dingin dan penuh formalitas. Kami memutuskan untuk tidak bercerai, setidaknya untuk saat ini. Bukan karena cinta yang membara, tetapi karena komitmen untuk memperbaiki atau setidaknya menghormati 20 tahun kebersamaan kami, dan karena ancaman kehancuran karir yang terlalu besar untuk dihadapi. Aku memilih menghadapi kehampaan yang stabil daripada gairah yang merusak. Namun aku tahu kembali ke pernikahan yang hambar bukanlah akhir. Pengakuan Hendra tentang perubahanku telah membuka matanya sedikit. Ia kini berusaha dengan caranya yang kaku dan canggung untuk menunjukkan perhatian. Ia mulai bertanya tentang hariku. Ia bahkan mencoba memelukku saat tidur. Perubahannya lambat, tidak seagresif energi Rio, tetapi itu adalah sebuah kemajuan. Tugas terbesarku kini adalah menemukan makna cinta sejati dalam diriku sendiri. Rio telah memberiku pelajaran bahwa aku berhak bahagia dan aku berharga. Aku menyadari bahwa kehampaan dalam pernikahan kami tidak sepenuhnya disebabkan oleh Hendra, tetapi juga oleh diriku yang terlalu fokus pada karir dan melupakan kebutuhan emosional di rumah.
Aku mulai mengisi kembali ruang hampa itu dengan hal-hal yang benar-benar kucintai. Aku kembali melukis dan mendesain interior, hobi yang Rio ingatkan kepadaku. Aku juga memulai sebuah kegiatan sosial menggunakan jaringanku untuk membantu wanita-wanita profesional yang merasa terisolasi seperti diriku dahulu. Aku menjadi mentor yang lebih baik, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Hubunganku dengan Hendra perlahan berubah. Itu bukan lagi pernikahan yang penuh gairah seperti di masa muda, tetapi menjadi kemitraan yang lebih matang dan jujur. Kami berani membicarakan kekurangan kami, mengakui kesalahan kami, dan berjuang bersama untuk menciptakan kehangatan baru. Aku tidak lagi mengandalkan Hendra atau Rio untuk membuatku merasa utuh. Aku utuh karena diriku sendiri. Rio sesekali masih mengirimiku pesan ucapan selamat pada hari raya, dan aku membalasnya dengan ucapan terima kasih yang tulus dan harapan baik untuk masa depannya. Kami adalah dua jiwa yang pernah bersinggungan secara mendalam tetapi memilih jalur yang berbeda demi kebaikan masing-masing. Ia adalah hadiah terlarang yang mengajarkan aku tentang self-love dan pengorbanan. Di usia 52 tahun, aku tidak lagi berdiri di puncak menara yang dingin. Aku berdiri di sebuah senja baru. Aku telah belajar bahwa cinta romantis tidak selalu harus berupa gejolak. Cinta sejati adalah keberanian untuk memilih kebenaran bahkan jika itu menyakitkan, dan kesiapan untuk berjuang menciptakan kehangatan dari kepingan yang tersisa. Aku telah menemukan makna cinta yang sesungguhnya, sebuah komitmen yang dewasa, pengakuan akan kelemahan, dan penerimaan terhadap diri sendiri. Babak baru ini mungkin tidak diwarnai gairah membara, tetapi diwarnai kedamaian dan rasa syukur yang tulus.